dan fakta bahwa pembagian bansos Penyaluran bansos itu melalui kementerian apa? Bantah ya. nah ini yang jadi persoalan. Bansos itu dibeli pakai uang rakyat Emang boleh Caimin sehoks itu? 44,5 miliar dari pungli ngalir sampai ke Nasdem. Nggak tahu uang berasal dari mana. Wow, masa nggak tahu. Saya harus katakan, kantor Sembako murah yang katanya bansos. Ya, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang semua kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas tentang plastik biru ya. Wow, plastik biru ini viral banget nih. Jadi, plastik biru ini bakal kita bahas apakah benar plastik biru ini yang diberikan pemerintah atas dukungannya paslon 2. Waduh, Oke, mari kita bahas di konten ini. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga kalian klik tombol loncengnya dan aktifin like, komen, dan share-nya juga ya. Gak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Oke, video ini viral atas video ini ya di salah satu konten tim sebelah gitu kan, ngebahas plastik biru. Oke, kita lihat videonya seperti apa, pembahasannya singkat aja ya. Bang Maman, saya harus katakan, kantong biru bansos Kantong Jakarta biru bansos Jakarta warnanya biru. sama dengan kaosnya Prabowo Gibran, warnanya biru juga. Oke, kalau kita lihat benar-benar sama ya. Oke, cakep. Dan saya menemukan data dan Apa tuh? fakta bahwa pembagian bansos juga ada kaosnya juga, ada stikernya juga. Dan yang membagikan adalah aparat. Saya sebetulnya agak kaget yang disampaikan oleh Bang Deddy. Loh, kita nggak pernah ngobrol sebelumnya, tapi apa yang disampaikan oleh Bang Deddy? Kok ada kesamaan dengan di dapil saya di Jabar 7? Kurang sih itu ya. Pengarahan aparat, kemudian mobilisasi, dan penggunaan dana bansos untuk kepentingan salah satu calon. Jadi saya katakan, ini wajar kalau surveinya bisa seperti Prabowo ini. itu surveinya. Bukan karena tiba-tiba orang memilih, oh ini karena mungkin program bansosnya menggelontor, kemudian kami menentang bansos, kemudian yang menerima bansos simpati dengan 02. Enggak, karena memang ada by design. Yang kita lihat, yang kita duga yang itu dilakukan. Itu sebagian ada amplopnya juga tuh, bukan cuma Betul, saya kaget juga 300.000 kok. Loh, nilainya kok sama dengan di dapil saya? Wih, sama. Terus cara-caranya memanggil aparat juga kenapa sama? Kenapa saya kira? Oke, kita coba masuk ke komentar dulu gimana nih. Tas bansos warna-warni tapi yang disorot yang warna biru aja. Menyala nggak? Sudah kebungkam sama Prof Yusril. Disimak videonya ya, jangan di skip. Ini bukan cuman masalah kantong bansos warna-warni. 02 kan emang kosong. Oke, kita lihat video tanggapan dari Prof Yusrilnya. Ada delegitimasi terhadap MK. Kemudian Bawaslu juga Sebelum MK demikian. tadi ya. Penyaluran bansos itu melalui kementerian apa? Bantah ya. Nah ini yang jadi persoalan. Saya harus katakan, Mensos Risma tak dilibatkan dalam pembahasan bansos. itu Prof Yusril, saya sudah menyiapkan jawaban-jawaban dari 02. Karena saya diskusi tentang ini itu sudah panjang. Di berbagai TV. Jadi El Nino saya tahu jawabannya. Terus kemudian COVID, termasuk juga semua penyelenggaranya itu saya sudah tahu saya jawabannya. tambahin sedikit. Itu juga kita harus pertanyakan karena menurut data yang ada di Kemensos, itu kalau saya tidak salah 18 sampai 20 juta penerima. Tapi yang sekarang itu penerima hampir 50 juta orang. Nah persoalannya ketika tadi persoalannya tidak melibatkan Kementerian Sosial, datanya tidak digunakan, lalu datanya siapa? Ini juga yang terjadi apa? Orang yang kaya raya, barusan saya sebelum datang ke sini, saya telepon kawan saya. Benar nggak yang menerima orang kaya raya juga? Banyak juga orang yang mampu menerima bansos ini. Pertanyaannya, bansos ini apakah memang untuk menyelesaikan persoalan El Nino atau ini menjadi bagian APK atau bagian dari stiker atau alat kampanye ditambah dengan bansos negara ini? Ini saya ingin katakan
apa yang saya sampaikan di berbagai forum tentu tidak punya makna apa-apa. Kecuali apa? Rakyat menghendaki ada forum terbuka yang lebih transparan untuk membuka ini. Dengan cara apa? Memang salah satunya hak angket. Karena dengan hak itu maka rakyat bisa tahu. Jujur ya, gue bukan menjelekkan gitu, tapi pembicaraan abang ini muter-muter. Tujuannya sebenarnya hak angket, tapi ngebahas semua kemana-mana gitu. Oke, mari kita bongkar untuk plastik biru ini ya. Tapi sebelum itu kalian harus ngeliat nih, tadi kan dia bilang dia udah muncul di media manapun. Kita lihat nih, salah satunya TV nih, lihat nih ya. Nah, dia muncul juga nih di TV nih ya, salah satu TV ngebahas juga nih. Ini dari apa nih? Metro TV ngebahas soal plastik biru. Kita lihat ya dengan PD-nya. Contoh, ada PJ kepala daerah bagian bansos. Oke. Tapi warna sarung bansosnya sama dengan salah satu pasangan calon. Sama. Apakah ini tidak politis? Ini contoh ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya di sini ada dugaan, patut diduga bahwa bansos digunakan untuk kepentingan politik. Jadi ini bukan urusan cuman gertak hak angket, ini gertak-gertak politik atau menaikkan harga tawar dari masing-masing partai? Ya silahkan dilihat. Yang jelas kami sudah 3 sekjen partai Koalisi Perubahan sudah berkumpul dan kami siap untuk melakukan aksi-aksi nyata di parlemen. Saya ambilkan. Oke, itu satu ya. Dan dari Instagram Ahmad Syaroni ternyata emang ini bermula dari sini ya teman-teman. Nah, dari Instagram Ahmad Syaroni kita bisa lihat, dia pendukung 01 ya nih Ahmad Syaroni, dan lihat di sini ada postingan ya. Nah, foto ini didapat dari sini gue lihat ya. Dan ini diposting dari Instagram Ahmad Syaroni. Dia menyatakan seperti ini. Terima kasih Pak PJ Harbudianto DKI Jakarta atas perhatiannya kepada masyarakat Jakarta. Tapi boleh tanya nggak ya? Sekarang bungkusan sembako murah udah berubah warna, apa memang gimana ya? Duh, beneran mau tanya dong guys. Ini kelamaan bisa bendera ID bisa ganti warna. Oke, ini dia fotonya ya. Nah, gokil ya. Nah, semua bermula dari foto ini teman-teman. Dan ini udah lama sih, 3 minggu yang lalu ya. Sembako murah Prof DKI Jakarta. Nah ya ini ya. Kalau kita lihat komentarnya, dilihat dulu Pak video fullnya, jangan asal nyinyir. Saya lihat videonya nggak semua itu tas warna biru. Goodie bag warnanya merah, warna hijau, warna pink. Kok bapaknya kesannya kayak mau provokasi ya? Coba dilihat dulu video fullnya. Pembagian sembako murah jangan pas ada momen warna biru. Bapak kayaknya menyebarkan kebencian banget. Terima kasih. Oke, itu bukan gue yang komen ya. Ya Pak Syaroni ya. Ini nih, nah ini jadi ya itu tuh netizen ya. Nah kalau kita lihat dari foto fullnya, ternyata lihat tasnya itu warna-warni. Ada yang PDIP, ada yang PAN, ada PKS, PKB, ada Gelora ya. Nah ini gimana nih? Tadi yang disorot kan cuma satu. Next tuh, Demokrat, Golkar, PPP, warna-warni teman-teman. Foto yang kedua lihat, kan dia mempermasalahkan foto ini. Dan kalau kita lihat, dia masih mempermasalahkan ini nih, karena beritanya kebenaran momen foto tas biru. Next, pas dilihat dari foto fullnya, lihat ada yang merah, ada yang ungu. Oke, next. Nah, jadi ini emang dimanfaatkan mungkin ya dari salah satu berita. Akhirnya mungkin Pak Ahmad Syaroni ini terpancing buat posting ini. Ya, itu aja sih. Dan kalau kita coba masuk ke kolom komentarnya, Ipin ngeprint setengah-setengah. Ya, next. Gerinda mana? Kenapa di ILC warna biru muda doang? Pak Yusril dah tahu belum ya? Yasroni mana kau? Nah ya, Syahroni mana kau? Nah ini ya Syahroni. Ya ini udah diposting lama deng, dan Pak Syahroni ini adalah tim sukses dari pendukung 01. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin Pak Syahroni pas buka HP salah berita kan, wah, mana bisa kayak gini nih ya, pembagian bansos warnanya biru. Ternyata setelah kita lihat fullnya, warna tasnya warna-warni. Nah, jadi udah kita bongkar dan kita lihat Cak Imin berkomentar juga, luar biasa.
Aku tadi lupa nyampein soal bansos saat pidato di Bandung. Bansos itu dibeli pakai uang rakyat. Mengapa kamu tumpangi untuk kepentinganmu? Gak punya malu. Kasihan gubernur DKI sampai harus nyari tas berwarna untuk menyenangkan kamu. Gak usah direply pakai menyalah segala. Emang begitu kok kenyataannya. Caimin coy menanggapi tas itu. Ya mungkin kita berpikir positif ya. Mungkin Caimin pas buka berita fotonya kebenaran cuma tas biru kan. Nah, akhirnya menyala bangku. Oke, kita dengerin netizen ini berkomentar. Dua dengerin, baca tuh baik-baik. Bansos itu dibeli pakai uang rakyat. Kan kasihan ya gubernur DKI-nya harus nyari tas berwarna. Warna Capek biru. Kali. Nih, yang gini kan tasnya sampai harus nyari yang warna Bisa biru. nusain aja. Tapi bentar. Bansos. Kok itu tulisannya sembako murah sih? Salah itu salah. Pak Heri yang terhormat, ini tuh bansos. Kenapa di baliho tulisannya sembako murah, Ini Pak? bansos harusnya. Terus ini ada yang megang-megang uang buat apa? Ini pungli ya jangan-jangan. Ini tuh bansos, Pak. Bansos. Jadi nggak dibayar. Terus ini kenapa ada yang bawa uang? Ini kenapa, Pak? Emang boleh ini? Kayak gini biru-biru, kayak bajunya 02. Jangan-jangan terselubung. Mbak juga jilbabnya biru tuh. Tasnya warna biru semua kan? Ini warnanya biru semua. Tuh kan kalian lihat sendiri tuh, yang dipegang Biru semua ibu-ibu ya? yang kerudungnya agak panjang. Warna biru, yang dipegang sama mas-masnya tuh yang pakai baju hijau. Tasnya juga warna biru. Semua ya. Aku Nih, tidak apalagi melihat ini, warna yang dipegang kuning. sama mbak-mbak cantik nih. Warna Aku tidak biru. melihat warna putih Nah di situ. kan warna biru semua ini. Nah, emang boleh Caimin sehoax itu? Emang boleh sehoak itu. Ya jadi ini dibongkar juga, nggak hanya gue sih teman-teman. Emang kenyataannya dibongkar netizen. Dan itu kalau kita lihat sembako murah, bukan sembako gratis ya. Dan ada salah satu netizen yang ngirimin nih, kenapa sekarang beras naik, sembako mahal segala macam. Kita lihat penyebab beras mahal. Sebenarnya ini berita lama ya. Nah ini mantan Menteri Pertanian SYL dapat Rp 44,5 miliar dari pungli ngalir sampai ke Nasdem. Wah, partainya tersebut ya di sini ya. Nah dari pertanian aja, wow, dananya tuh fantastis teman-teman. 44 miliar. Oke. Dan kita lihat komentarnya, penyebab beras mahal nih, petani gagal panen karena pupuk langka dan mahal, uangnya dikorupsi sama Menteri Pertanian, malah menyalahin Jokowi dan 02. Baca. Nah, udah jelas penyebab beras mahal gara-gara siapa? Dana buat beli pupuk malah dibuat charter pesawat dan keperluan istana. Pendukung 01 malah nyalahin Jokowi terus. Harusnya nyalahin pihak kalian sendiri dari Partai Nasdem. Gak perlulah pendukung 02 berdebat sama para anak abah pendukung 01. Soalnya beras naik ya kan, dari ini aja sudah jelas kenapa pupuk langka dan mahal. Yang menyalahi salah satu faktor naiknya harga beras. Cukup terima saja kenyataan, jangan cuma bisa nyalain orang terus pakai kata oke gas. Gimana ini statementnya, setuju gak kalian lihat foto ini? Ya ini mungkin sangat berpengaruh sih, karena 44 miliar itu sangat banyak sekali dananya. Ngeliat duit 1 miliar aja belum pernah ya teman-teman. 1 miliar ya, luar biasa. Apakah karena ini dari Partai Nasdem? Nasdem itu dari pendukung no comment. Ya ini salah satu netizen. Next. Tanggapan aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo, Partai Nasdem siap kembalikan bila diminta KPK RI. Kenapa dikembaliin kalau udah diambil? Rencana Nasdem kembalikan uang hasil pemerasan Yassin Limpo yang mengalir Dikembaliin, ke Wak. partai. Wow. Baik banget. Menurut Saroni, dana tersebut memang diberikan oleh YSL untuk membantu bencana alam di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Iya, ini dana ke fraksi Nasdem untuk bantu bencana alam di Cianjur waktu itu. Kami nggak tahu uang berasal dari mana. Wow, masa nggak tahu? Saroni menjelaskan bahwa yang bersangkutan memberikan bantuan 20 juta diberikan 2 kali. Dia juga menyatakan Partai Nasdem akan kooperatif jika Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pengembalikan dana tersebut. Tapi bila mana KPK meminta dikembalikan, kami akan kembalikan 20 juta 2 kali diberi ke Partai Nasdem. Informasi mengenai aliran uang YSL ke partai politik serta sang istri terungkap dalam
Surat dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK Taufik Ibnu Nugroho dalam persidangan terbuka di Pengadilan Tipikor Jakarta pada kemarin bersama dengan Muhammad Atta dan lain-lainnya didakwa dalam kasus tersebut. Rincian aliran uang ke istri tersangka adalah sebagai berikut. Tahun 2020 300 juta lebih, 2021 400 juta, tahun 2022 90 juta, tahun 2023 Makin dikit ya duitnya. 60 juta. Total kurang lebih 1 miliar kurang lebih ya. Terus aliran dana ke Partai Nasdem sendiri tahun 2020 8 juta setengah, 23 juta. tahun 2001 23 juta, tahun 8 2022 jutaan. 8 juta sekian, total 40 juta. Apakah kalian percaya? Ya kali 40 juta. Nyonya ke bawah angin Kak, jadi tinggal segitu. Ya kali 40 juta doang. 40 juta makan tuh gak sih? Nggak ikutan. Ini bukan tentang dikembalikan uang, tapi uang sampai masuk ke partai berarti masa cuman 40 juta, dikira iuran kali. Mungkin yang dimaksud 40 miliar kali. Nah. 40 M udah buat dana kampanye kemarin Kak, 40 sisa juta. tinggal 40 juta. Mana? Partai Nasdem akan kembalikan dana korupsi 40 juta yang mengalir ke partai politiknya dari mantan Menteri Pertanian kita. Komen, mari kita Anjir. diskusi. Dari 44 berapa tadi? Sekitar 44 miliar, 4 lah ya. Dibalikinnya 40 juta. Itu mah dikit banget. Nggak sesuai. Kira-kira kemana ya duitnya? 1 M tadi kita bisa lihat larinya ke istri. Sisanya 43 M kemana nih? Waduh. Nah itu salah satunya ya. Pengen digembaliin cuma 40 juta. Kan yang dipermasalahin miliar. Kok jadi 40 juta? Ya udahlah ya. Next. Oke, kita masuk lagi ke video awal ya. Tanggapan netizen. Bang Maman, saya harus katakan, kantong biru Bansos Jakarta Warnanya itu biru. warnanya biru. Sama dengan kaosnya Prabowo Gibran, warnanya biru juga. Kasih paham, Mbak. Ini iya ya, fotonya lihat guys. Banyak banget bukti yang beredar dibongkar netizen. Niat menjatuhkan tapi kena prank hoax. Gue bingung loh ya. Kenapa? Ini kan jabatannya udah tinggi nih mereka nih. Kok nggak dicari dulu gitu sumber-sumbernya atau video-videonya ya? Baru mereka menuntut itu. Apa mungkin nih karena telanjur panas gara-gara ngelihat berita muncul foto bagi-bagi bansos dengan warna yang tas biru. Akhirnya mereka wah ini fix nih kecurangan gitu kan. Aduh. Next. Sama dengan kaosnya Prabowo Gibran, warnanya biru juga. Ternyata mah ya kalau orang udah katanya benci sama mentingin kepentingannya sendiri, hasilnya ya kayak tadi itu. Ini deh, gue perjelas lagi masalah sembako murah yang katanya bansos di Jakarta. Loh, perhatikan nih foto ini. Latar belakang spanduknya tuh sama banget ya, sembako murah. Di sana tulisannya bukan bansos. Dan lihat warna tasnya, kuning muda. Sebenarnya gue udah pernah ngejelasin masalah ini. Tapi sekali lagi lah, gue jelasin, gue tegasin. Tuh lihat warna merah, warna biru, warna orange, PDIP. warna hijau. Berarti Nasdem. kalau warna-warna itu melambangkan warna partai atau warna kampanye, berarti yang itu juga turut ikut-ikutan dong ya. Daripada sibuk teriak sana kemari masalah kecurangan dan tuduh-tuduh pihak lain melakukan kecurangan, coba deh introspeksi sendiri. Apakah benar-benar nggak ngelakuin kecurangan? Nah, kalau ada berita kayak gini gimana? Temuan lembaga survei, si hijau dan si merah ternyata paling banyak melakukan serangan fajar. Masih yakin mau gunakan hak angket? Terus kalau misalnya sampai ini terusut, bukannya jelek sendiri yang ketahuan? Udahlah, legowo dan terima apa hasil pilihan rakyat. Daripada maksa-maksain, akhirnya jelek sendiri yang kebongkar. Ya sebenarnya serangan fajar ya, ngomongin serangan fajar sih ya pasti pada make ya, apalagi
yang mungkin di perkampungan, orang-orang desa, serangan fajar nih benar-benar efektif ya di perkampungan. Di kota juga masih efektif, cuma lebih efektif ketika Anda di perkampungan. Nyari uang tuh susah di desa. Nah, mereka memanfaatkan momen ini gitu. Ya, nah serangan fajar ketika hak angket dilakukan, serangan fajar ya. Dan inilah setelah kita bongkar dan tanggapan dari netizen yang gua dapat cuma dikit sih. Cuma ya inilah ya. Jadi intinya foto tersebut gak bener ya, bahwasannya itu melambangkan Prabowo Gibran, enggak. Cuma mungkin ada salah satu berita yang pinter ngangkat sebuah topik karena 02 ini angkanya sangat tinggi ya, akhirnya dimanfaatkan lah. Dan gak tahu kenapa Metro TV ikut berbicara. Ya itu aja sih. Ya gue Fadli undur diri dulu. Kalau misalnya ada salah kata ataupun salah-salah penyampaian, mohon maaf. Oke, sampai jumpa di video viral selanjutnya ya guys. Jangan lupa apa? Subscribe. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.